Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kita Komputer. Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang mengelola YouTube, gimana caranya supaya dapat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dalam waktu 1 bulan. Singkat cerita, kan tadi malam saya dapat email dari YouTube bahwa YouTube saya sudah dimonetisasi, berhasil di-approve, dan mulai hari ini bisa tayang iklan. Dan sesuai janji saya ke teman-teman kemarin bahwa saya akan membagikan pengalaman saya kenapa saya bisa mendapatkan 4000 jam tayang dan 1000 subscriber dalam 1 bulan. Sebelum kita ke pembahasan, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, like, share, dan komen juga kita tunggu. Nah, yang pertama gini, jadi sebelum kita berpikir tentang bagaimana membuat konten yang bagus, bagaimana membuat video yang bagus, dalam ber-YouTube itu harusnya kita memikirkan pemasarannya dulu. Bagaimana caranya supaya video kita itu bisa banyak penontonnya, bisa banyak view-nya, bisa banyak subscribernya. Misalnya kalian punya konten bagus, kualitas videonya bagus, kualitas audionya bagus, editingnya juga mantap, tapi kalau misalnya nggak ada yang lihat, apa gunanya kan buat video kita, apa gunanya buat channel YouTube kita, atau pada akhirnya yang kita kejar monetisasi kan. Jadi ya oke sih, kita berpikir konten, kita berpikir editing, kita berpikir kualitas video dan audio, tapi yang paling penting buat saya dalam mulai itu ya menurut saya pemasaran atau promosinya dulu. Jadi kalau misalnya kalian mau serius ber-YouTube itu menurut saya konten oke lah kalian pikirkan, tapi kalian juga harus investasi yang lebih di hal promosi dan pemasaran. Nah, itu juga yang saya lakukan. Sebelum kemudian apa yang saya pakai di promosi, itu terlebih saya cari referensi dulu. Saya baca-baca di YouTube itu, saya lihat YouTube orang-orang yang sudah terkenal itu. Pertama, saya dapat dari channelnya Gondrong Labanan. Dia banyak memberikan tips-tips, dia banyak memberikan bagaimana cara mengelola YouTube. Tapi dari apa yang saya dapat di channel itu tidak ada tips yang bisa dipraktekkan. Dalam arti di sini saya nggak menjelek-jelekan channel itu ya, tapi memang ya dari sekian video yang saya lihat itu saya belum nemu teknik yang ketika dipraktekkan cepat dan langsung dapat apa yang kita mau gitu enggak. Jadi akhirnya channel itu ya enggak bisa saya jadikan referensi. Kemudian yang kedua itu channelnya DenJC. Nah, ini bagi kalian yang mau pakai jalan yang lurus, dalam artian kalian tuh nggak mau cheating, nggak mau pakai teknik shortcut yang cepat, itu DenJC itu channel yang bagus banget. Karena kenapa saya bilang bagus banget? Karena dia sendiri dari YouTube, dia sudah diapresiasi dan dia sering ikut acaranya YouTube yang offline. Dia diundang ke YouTube, kemudian memberikan sekian pengarahan ke kreator-kreator yang lain, dan dia juga buka kursus. Di situ juga saya lihat ya memang oke banget channelnya DenJC. Tapi di sana dia banyak mengajarkan kita tuh jangan keburu-buru ngejar monetisasi. Jadi dia lebih dari membangun konten dulu, bagaimana interaktif, membuat video kita itu interaktif, lebih disukai subscriber dulu. Terus ya saya lihat channelnya itu pelan tapi pasti, dan itu juga tidak saya praktekkan karena saya orangnya nggak sabaran dan saya maunya cepat. Terus kemudian ada juga Daisuke Channel. Daisuke Channel itu dia lebih ke channel ngawur menurut saya. Kenapa saya bilang channel ngawur? Karena setiap komen yang saya baca di situ nggak ada yang ditanggapi. Jadi misalnya dia bikin tips 4000 jam tayang, nanti misalnya tips itu nggak berhasil, dikomplain sama penonton juga nggak dijawab. Terus misalnya bikin cara dapetin 1000 subscriber dalam 1 hari pun bisa dia. Memang di situ real, ketika saya praktekkan juga dapat. Misalnya waktu itu saya dapat 1 jam itu 50 subscriber. Tapi setelah 3 jam dari saya dapat 50 itu langsung balik ke 0 lagi. Nah itu ketika dikomplain sama viewer, dia juga nggak jawab. Ini kenapa yang Daisuke Channel itu nggak saya pakai. Nah kemudian banyak juga channel-channel lain yang nggak saya apal nama channelnya. Tapi di sini yang kemudian saya pakai sampai sekarang itu yang dari Jalan Sugi. Itu ada satu tips yang akhirnya saya pakai.
Nah, itu tips apa? Kita lanjut ke berikutnya, yaitu step-step gimana caranya kita bikin dapat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang secara cepat. Nah, dari sekian referensi itu saya dapat pertama stepnya itu sub for sub atau subscriber for subscriber. Itu dia sistemnya itu gini, misalnya kita sama-sama masih nol, kemudian saya subscribe channel Anda channel subscribe saya, saling subscribe, sub for sub itu kayak gitu, saling subscribe. Nah, ini juga nggak saya pakai karena saya pikir nggak efektif sekali. Nanti biasanya orang-orang itu curang, setelah kita banyak subscribe, dia subscribe channel kita juga, nanti pelan-pelan dia juga akan unsubscribe. Nah, itu yang saya nggak suka kayak gitu. Kemudian ada juga yang suruh banyak-banyak komen, misalnya banyak komen di channel Gondrong Labanan, banyak komen di channelnya ini, banyak komen di channelnya ini. Itu juga nggak saya pakai karena saya pikir nggak ada penelitian pasti bahwa dengan kita banyak komen kita dapat banyak viewer dan subscriber. Itu sebenarnya hanya untuk, mohon maaf, hanya untuk orang-orang pemula saja. Pada akhirnya itu nggak sama sekali nggak efektif menurut saya. Nah, kemudian ada lagi yang ini yang khusus untuk 4000 jam tayang. Ada lagi yang tonton sendiri. Ini sebenarnya bisa sih, bisa jalan. Dan ini menurut saya ya relatif, artinya seimbang antara apa yang kita dapatkan dengan resikonya. Jadi misalnya kita sudah bikin channel, kemudian kita bikin taruhlah 6 sampai 10 video. Nah, kita itu sebenarnya bisa nonton sendiri, syaratnya yang penting kalian jangan login. Misalnya kalian biasa sudah punya akun kreator, akun YouTube, ya kalian waktu mau nonton nggak usah pakai akun itu. Bahkan kalau bisa itu nggak usah login, karena buat nonton itu nggak perlu login, enak saja. Kita buka youtube.com, kemudian buka saja videonya. Nah, ini juga sebenarnya kalian punya satu laptop saja bisa dapetin paling nggak 70 jam tayang per hari itu bisa. Bahkan saya pikir 120 jam tayang atau 200 jam tayang sehari itu bisa saja. Caranya kayak gini, kalian buka saja laptop, kemudian di Chrome atau di Mozilla itu bisa dibikin multi tab, artinya satu browser itu kita bisa bikin 10 tab. Ya sudah, kita bikin saja 10 tab, kemudian kalian buka saja semua channel kalian tuh di situ, kalian buka di 10 tab. Kemudian kalian jangan lupa bikin playlist ya, supaya dia itu bisa di replay. Nah, nanti pada saat kalian sudah bikin playlist, misalnya playlist kalian tuh durasinya 1 jam, ya sudah di play saja. Kan ada 10 tab, kemudian 10 tab dan satu playlist, berarti 1 jam itu kalian bisa menghasilkan 10 jam karena satu tab menghasilkan 1 jam. Nah, berarti kan 1 jam kalian menghasilkan 10 jam. Kalau misalnya kalian buka dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi, berarti kan sudah 12 jam. 12 jam kali 10 tab berarti 120 jam. 120 jam per hari. Berarti kalau misalnya 1 bulan itu kalian bisa dapat 3.600 jam. 3.600 jam, hampir 4.000 kan. Hampir 4.000 jam tayang. Nah, tapi di sini kan kalian berarti syaratnya harus punya kuota yang unlimited. Kalau kalian pakai kuota yang nggak unlimited, ya kalian akan habis kuota pulsa berapa, paketan berapa. Terserah kalian, misalnya mau pakai wifi boleh, mau pakai IndiHome boleh, atau mau pakai kartu Bayu boleh. Terserah kalian, yang penting kuotanya unlimited. Terus yang perlu dipikirkan juga listrik atau laptopnya, apakah dia sehat, takan, sesuai nggak dengan biayanya. Saya pakai sih yang ini, tapi nggak selalu. Misalnya saya pakai seminggu sekali atau 4 hari sekali gitu, dan saya makainya ya di sekitar situ 10 tab. Paling saya buat dari jam 9 malam sampai jam 6 pagi, nanti dapat sekitar berapa, 50 atau 60 jam gitu. Itu bisa dipakai dan itu nggak ada dampak negatifnya, itu aman-aman saja. Nah, kemudian yang tips berikutnya, nah ini yang paling banyak mempengaruhi channel saya, itu promosi. Kalian bisa promosi itu medianya macam-macam. Misalnya kalian punya teman yang Facebooknya lumayan viral, kalian bisa promokan konten kalian itu di situ. Minta saja dia share link kalian. Soal ini bayar atau enggak kan tergantung kalian. Kalau misalnya bisa nego yang gratis ya gratis. Kalau misalnya harus bayar ya toh ini investasinya kan buat kalian sendiri, buat YouTube kita. Nah, itu teknik yang bagus juga. Kemudian ada lagi yang kedua, kalian bisa pakai namanya rajaview.id.
Ini belum saya pakai, tapi rencana mau saya pakai di beberapa bulan ke depan untuk meningkatkan jam tayang dan subscriber. Nah, di rajaview.id ini dia itu semacam, ya sebenarnya kita bayari penonton sih, kita bayari orang buat nonton. Tapi tarifnya lumayan murah dan enaknya di situ itu ya kita nggak bayar kalau nggak ditonton. Jadi misalnya kalian bikin video durasi 10 menit. Nah, kemudian di situ kalian bayar saja orang. Di situ untuk nonton 3 menit itu kalau nggak salah biayanya Rp75 atau berapa. Jadi misalnya kalian punya video 10 menit ditonton 3 menit itu nggak masalah, itu sudah meningkatkan view kita dan jam tayang kita, dan itu biayanya nggak terlalu mahal. Tapi ya masih lumayan mahal sih. Saya hitung-hitung itu kalau 4.000 jam tayang habisnya sekitar 5 juta. Itu dari rajaview.id dan ini aman, saya pastikan aman. Ini nggak ada artinya nggak akan terkendala di monetisasi. Saya belum pakai, tapi rencana ini memang mau saya pakai. Nah, kemudian yang ketiga ada SSM panel. Inilah yang saya pakai. Ini yang saya pakai buat ngedapetin 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber dalam 1 bulan. Total habisnya berapa? Saya habisnya 2 juta. Jadi jangan dipikir saya dapat 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber itu enak-enakan saja. Saya asal bikin video, share di WhatsApp, share di Facebook, kemudian dapat 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang semudah itu enggak. Saya bayar 2 juta buat ngedapetin 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Pembagiannya itu kalau 1.000 subscriber itu sekitar 600.000. Nah, kalau misalnya kalian mau hemat bisa, kalian nggak usah modal sampai 2 juta, 600.000 saja, beli saja subscribernya. Kemudian yang 4.000 jam tayangnya kalian nonton sendiri seperti tadi yang sudah saya ceritakan. Nah, kemudian untuk panel itu jeleknya dia di pelayanannya. Kenapa saya bilang pelayanannya jelek? Karena sistem deposit di panel itu rata-rata dia manual. Jadi misalnya kita sudah transfer 2 juta, itu nanti kita masih harus hubungi orangnya dulu. Bang, saya sudah transfer sekian lewat bank ini tadi jam segini. Kalau misalnya kita nggak konfirmasi ya saldonya nggak masuk dan nggak bisa dipakai. Bahkan saldonya sudah masuk pun pada saat kita mau pakai, kalau pas orangnya nggak online itu nggak selalu bisa. Kadang-kadang ada saja kendalanya. Nah, itu jeleknya panel seperti itu. Tapi sejelek-jelek panel pun itu dia jadi loh, artinya 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayangnya itu real, nyata, dan bisa dimonetisasi. Nah, nanti detailnya panel apa yang saya pakai, seburuk apa pelayanannya, prosesnya bagaimana, akan saya ulas di video tersendiri minggu depan lah, paling lama minggu depan, mudah-mudahan sudah bisa terbit. Jadi yang buat pengen ngikutin bagaimana detailnya silahkan di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan. Nanti minggu depan mudah-mudahan saya bisa rilis videonya. Terima kasih buat hari ini, buat yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Bagi yang nggak suka boleh banget ya, silahkan di dislike, boleh banget, dikritik boleh banget, silahkan dikritik, taruh di komen. Oke, cukup hari ini, cukup sekian dulu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.